Menyampaikan masalah ibadah ya, supaya kita tidak kaget kenapa kok ada orang Kristen sholat gitu. Kita akan lihat bahwa Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42 demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, inilah dua corak ibadah gereja purba. Memecah-mecahkan roti itu adalah sakramen, ibadah sakramental. Di gereja-gereja Protestan namanya perjamuan kudus. Di gereja Katolik namanya ekaristi. Di gereja Ortodok namanya khidmatul kudus atau kurbana khadisa. Kurbana khadisa itu perjamuan kudus. Sedangkan dan berdoa itu sebetulnya di dalam teks aslinya bahasa Yunani itu jamak. Jadi sebetulnya bukan dan berdoa, dan melakukan doa-doa. Doa-doa ini sebetulnya nanti akan kita buktikan bahwa itulah sebenarnya yang disebut sebagai sholat dalam gereja Timur Tengah. Seorang bertanya kepada saya ketika kami memulai kegiatan pelayanan kami di Jakarta dengan pengajian-pengajian Injil seperti ini. Seorang pastor Katolik yang membaca kegiatan kami di Suara Pembaruan menelpon ke sekretariat, kebetulan saya yang terima, dan mengatakan, ini aliran Kristen apa lagi kok ada salat segala. Terus saya jawab, Romo, yang disebut sholat dalam gereja Ortodok itu adalah brevir dalam gereja Katolik. Brevir itu adalah ibadah saat-saat. Dan ibadah saat-saat ini dirumuskan oleh gereja purba berdasarkan penghayatan atas peristiwa Kristus. Misalnya mengapa kita sholat subuh, karena itu lambang kebangkitan Kristus yang pagi-pagi dia bangkit dari kubur. Kenapa kita sholat duha jam 9 pagi, karena itulah dimana Roh Kudus turun pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15 jam 9 pagi. Kemudian mengapa kita sholat jam 12 siang? Karena waktu itu Kristus mulai disalibkan dan kegelapan mulai meliputi seluruh negeri. Kristus berada dalam sakratul maut di kayu salib. Kenapa kita sholat jam 3 petang? Karena waktu itu Kristus menyeru Eli, Eli lama sabaktani. Kenapa kita sholat itu jam 6 sore? Karena itu adalah saat gurub tenggelamnya matahari, di mana mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Kenapa kita sembahyang Isya jam 7 malam? Karena waktu itu kita akan istirahat dan bersyukur atas setiap hari yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita sembahyang jam 12 malam? Karena Kristus berkata, aku akan datang seperti pencuri di tengah malam dan hendaknya kamu berjaga-jaga. Semua sembahyang ini ada di dalam Alkitab. Terus Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 di sini dikatakan, kira-kira jam 3 petang menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah untuk berdoa. Berarti Petrus dan Yohanes sembahyang asyar. Lalu ketika saya sajikan di forum Islam, loh ini kok sholatnya persis dengan Islam waktunya. Saya kira mestinya Islam yang persis dengan ini. Sebab ini sebelum zaman Islam. Nah, terus saya katakan, ketika ini aliran apa? Loh ini bukan aliran, ini gereja induk. Kok aliran bagaimana? Gereja Ortodok itu tidak pernah pecah, yang namanya gereja Ortodok Oriental itu. Gereja Ortodok Syria itu ya gereja purba dari Antioquia itu. Bahasanya masih bahasa Tuhan Yesus, bahasa Aram. Tidak pernah pecah. Sepinter apapun, sekarismatik apapun dalam gereja purba itu tidak bisa mendirikan gereja. Makanya sekarang ini posisi kami belum gereja. Kami masih nunggu untuk menyekolahkan imam. Kami masih menunggu bagaimana nanti imam itu akan dididik di Syria. Jadi tidak segampang kemudian mengumpulkan orang, saya resmikan jadi gereja. Tidak segampang itu. Nah ini penting saudara-saudara. Dan jalan salib tadi itu namanya dalam bahasa Latin adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu mengenang jalan salib Kristus. Tapi orang mengatakan, apakah ini kembali ke hukum Taurat? Siapa yang kembali ke hukum Taurat? Sebab kalau nggak sholat juga nggak dosa kok. Ini hanya merupakan sholat-sholat ibadah Kristen purba itu merupakan suatu disiplin diri. Dan itu bukan kewajiban dalam pengertian kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala, bukan itu. Jadi sholat-sholat dalam gereja purba itu maknanya bukan untuk mencari keselamatan, dan itu syariat kalau mencari keselamatan, tapi untuk memelihara keselamatan.
Bagaimana memelihara keselamatan? Keselamatan itu kan oleh Kristus. Kapan kita menerimanya? Kapan kita mengenangnya? Setiap kali kita memecah-mecahkan roti dan anggur, ketika itu Kristus mengatakan bahwa ini sakramen darah dan tubuhku. Ketika itu kita dimanunggalkan dengan Al-Masih. Itu kan setiap minggunya mereka memecah-mecahkan roti itu. Setiap hari pertama minggu itu, ketika aku memecah-mecahkan roti, Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Nah, untuk menunggu dari minggu kepada minggu ini, iman kita perlu dipelihara. Harapan-harapan kita perlu dijaga. Iman kita perlu diperkuat. Karena itulah kemudian dilaksanakan doa yang tak berkeputusan. Nah, doa yang tak berkeputusan ini oleh para rasul dulu sudah disusun. Loh, ini bukan ciptaannya gereja ortodok. Ketujuh waktu sholat itu semua ada di dalam Alkitab. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, lalu Alkitab sendiri juga mengatakan ada yang namanya sa'atus sholat. Dalam bahasa Arab itu adalah idana selota, waktu sholat. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi kata Arab sholat itu asalnya dari bahasa Tuhan Yesus, selota. Saudara-saudara, sulit memang kadang-kadang menjelaskan, sebab dalam gereja Katolik dulu ada yang sholat-sholat 7 waktu itu baru kemudian pada abad 17, abad ke-16 itu baru dihapuskan dan disingkat. Hanya ada 2 saja, sholat pagi dan sholat sore. Sholat pagi itu namanya Laudes, sholat sore itu namanya Vesper. Luther ketika muncul reformasinya, dia memakai sholatnya Katolik itu. Dan ketika saya tunjukkan kepada seorang pendeta, dia mengatakan, loh, kok Kristen sholat lah? Luther panutan sampean sholat kok. Jangankan kita, Martin Luther itu sholat. Pernah nggak baca bukunya Martin Luther? The Small Catechism, katekismus kecil. Luther itu sholat. Ketika engkau setiap bangun tidur pagi, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, kudus bahasa Inggris, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, dan bikinlah tanda salib. Jadi tanda salib ini Luther juga bikin. Generasi ketiga setelah Luther yang berbau-bau Katolik harus dihapuskan. Jadi sebetulnya hilangnya tanda salib itu karena orang-orang Protestan kontemporer tidak mau mirip dengan Katolik. Segala yang berbau Katolik dibuang. Padahal tanda salib itu bukan dari Katolik. Gereja purba sudah ada itu sejak Irenaeus, sejak Ignatius, generasi ketiga setelah Tuhan Yesus itu sudah ada. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari beberapa aspek ini. Tapi walaupun demikian, berbicara kepada orang Katolik atau orang Protestan klasik ya, gereja Lutheran misalnya, gereja Lutheran atau kepada gereja Katolik, itu rasanya lebih mudah daripada berbicara kepada orang Protestan atau Kristen kontemporer, Kristen model baru. Karena Kristen model baru ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tradisi purba para rasul. Ini saya buktikan pada bulan Februari lalu saya diminta untuk memberikan ceramah atas undangan The Bible Leagues di Filipina Selatan, di daerah Islam. Saya waktu itu sempat mengunjungi Manila, dan ketika saya mengunjungi Manila pada tepat jam 12 siang, itu tiba-tiba ada bunyi sirine kuat sekali, dan setiap orang yang ada di mall itu kemudian dia berdiri dari duduknya dan kemudian membuat tanda salib dan mengucapkan doa Bapa kami. Ternyata itulah sisa-sisa sholat dalam gereja yang mayoritas beragama Katolik. Jadi kalau sudah pergi ke biara Katolik, sholat itu masih ada. Akhirnya dulu sholat itu termasuk ibadah umat maupun imam. Sekarang di gereja Katolik hanya bertahan sebagai ibadah imam dan para klerus, sementara umatnya hanya dianjurkan untuk berdoa rosario dan Bapa kami. Dulunya itu sholat, saudara-saudara. Saudara tahu bahwa gereja kuno, semua gereja kuno itu ada wudhu. Gereja Katolik masih ada sisanya. Kalau masuk ke gereja, di situ ada air sedikit, membuat tanda salib dari air itu. Itu dulunya wudhu. Ya dibasuh tangannya, dibasuh kakinya. Karena kursi sudah masuk gereja, kalau ada wudhu kan kacau. Dipraktiskan. Jadi itu terjadi. Ya apa pemraktisan itu salah? Tidak salah. Tapi jangan sampai yang asli hilang. Nah, supaya jangan yang asli hilang, yang Katolik ya tetaplah Katolik, yang Protestan tetaplah Protestan, tapi pahamilah mengapa gereja purba ini perlu hadir, supaya kita tidak lupa pada masa lalu kita, dan orang yang masa lalu itu sakit ingatan kalau orang melupakan masa lalu. Sebab dia tidak ingat hari kemarinnya kayak apa gitu. Nah, saudara-saudara, itu beberapa pengantar kami, tapi justru seperti inilah. Ketika kehadiran kami pertama kali, banyak orang Kristen kaget. Sampai-sampai Bimas Protestan Jan Kawatu itu marah.
Tapi Yankawatu juga tidak bisa berkutik. Loh, ini katanya akan mengeruhkan hubungan Kristen Islam. Lah kok malah disambut oleh orang-orang Islam? Loh, ini kan aneh. Bab saya mengatakan, Yankawatu itu nggak tahu Indonesia ini karena dia orang Manado, di sana tidak ada orang Islam. Saya yang lebih tahu Islam karena saya hidup di Pulau Jawa, saya lahir dari lingkungan yang Islam, dan saya mengerti betul. Dan ketika perkembangan kita ini memang disambut, inilah sebetulnya awal daripada pelayanan kami. Dalam usianya yang belum ada setahun, yayasan kami itu baru berdiri tahun 11 Desember peresmiannya, tahun lalu. Dan ini resmi karena ini ada akta notarisnya dicatat di pengadilan negeri. Apa itu akta notaris Gufron Hamal. Karena waktu kami hadir itu katanya ada selebaran semua yang ditujukan kepada notaris-notaris supaya tidak ada aliran baru. Saya katakan, loh ini bukan aliran baru. Sampean kalau menolak kehadiran gereja ortodok, sampean akan bikin sulitnya Indonesia di negara-negara Arab loh. Karena ini bukan sekedar gereja perorangan, ini gereja hierarki, gereja yang mendunia, pusatnya ada di Antioquia, Syria. Kalau menolak ini akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Mesir, akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Palestina, akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan Syria, karena ini resmi diakui oleh pemerintah-pemerintah Arab. Nah, ini saya katakan begitu. Lalu justru ketika salah pahamnya Bimas Protestan itu sudah meluas, ini yang mencatat akta notaris ini tokoh HMI Gufron Hamal, sarjana hukum. Ya, saudara lihat, justru gereja apa ini? Kalau ini nanti akan jadi gereja, kok justru munculnya malah di backing oleh tokoh-tokoh muslim. Saudara bisa harap, selama ini saya agak kesulitan berbicara tentang Kristen di forum-forum Islam karena membawa bendera gereja barat. Ketika membawa gereja timur, tidak usah nyewa hotel, saya sudah diundang untuk ceramah tentang Kristus. Di Paramadina, kelompoknya Cak Nur, nanti saya akan diundang di pengajian Padang Bulan di Jombang untuk bicara. Saya tanya sama Cak Nun, MH Nun Najib, saya mau ngomong apa? Sudahlah sampean ngomong apa terserah. Aku nggak takon agamamu apa, yang penting pokoknya Arab. Kenapa yang penting pokoknya Arab? Supaya santri-santrinya Gus Dur itu lebih belajar lagi bahasa Arab. Loh ini kok orang Kristen lebih fasih bahasa Arabnya daripada orang Islam. Nah itu saudara-saudara perkembangannya. Nah saudara-saudara, selama belum waktu 1 tahun berlalu ini saya lebih banyak berceramah di lingkungan pusat-pusat kajian Islam. Beberapa kali saya berceramah di Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Nurkolis Majid mengenai kekristenan ortodoks Syria dan prospeknya dalam hubungan Kristen Islam di Indonesia. Tanggapan yang cukup antusias juga bisa dilihat dari beberapa media massa. Sejak semula memang Cak Nur dan Kang Jalal, Dr. Jalaluddin Rahmat menyambut kehadiran kami. Ya, ini saya kira bisa di slide-nya bisa diputar. Yang majalah Gatra itu Pak. Ya. Sejak semula memang Cak Nur dengan Kang Jalal ini sangat menyambut kehadiran kekristenan ortodoks Syria ini. Jadi ini tidak lagi masuk di Penabur atau di Penarwastu atau di majalah Bahana, ini majalah umum saudara-saudara. Ya ini sambutannya Cak Nur ini. Ya mungkin yang halaman pertama dulu ya. Halaman pertama. Ya. Upaya menemukan kembali akar. Ajaran Kristen Ortodoks Syria hadir di Indonesia, mereka sholat 7 kali sehari dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tidak ada lagi larangan untuk menggunakan bahasa Arab. Saya kira sudah. Karena waktu itu Cak Nur mengatakan bahwa bahasa Arab itu bukan monopoli Islam. Nah ini yang saya katakan prakondisi. Sebelum kita muncul, kita itu harus dipahami kehadiran kita dulu. Wah, kalau kita mendirikan gereja Protestan ya tidak ditolak, itu pasti kita mau tepuk tangan, mau liturgis itu tidak ada penolakan. Tapi kalau untuk ini ya, ini sesuatu yang baru sehingga memerlukan prakondisi dulu saudara-saudara. Nah itu saudara-saudara, tanggapan yang cukup antusias ya dari Kang Jalal itu Jalaluddin Rahmat, ya, Masjid Mizan di Bandung, penerbit Mizan, dan kemudian Cak Nur. Juga Dr. Komarudin Hidayat, ini dia menyambut ini bukan sekedar di majalah Kristen, bukan sekedar di majalah umum saudara-saudara, tapi ini majalah dakwah Islam ini. Sudah lihat ini belum sempat di slide kan. Panji Masyarakat ini sebetulnya adalah majalah dakwah Islam. Ini Panji Masyarakat tanggal 10 Juni. Dalam Panji Masyarakat ini ada berita tentang kita, ya.